nih ke bawah melakukan hal seperti itu kan ada tindak pidananya, Pak. Itu kan Jangan tadi bilang, khawatir, ada konsekuensi hukumnya. aku pengen tahu gimana itu, Pak. Maksudnya apa aja sih maksudnya kalau buat orang yang kayak gitu tuh? Nah, Aku nggak pasti kapannya, tapi beberapa bulan ke belakang lah. Oh Itu iya? pastinya itu saya masih ingat sehari sebelum saya mau rilis lagu. wah. Jadi saya bingung. Sedangkan saya sudah Ada apa ini? saya tidak tahu. Ada apa Saya ini? sudah membuat strategi. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ketahuan nih orangnya, Pak, itu tuh Yes. ada tindak ini ya, Pak? ya jelas ada Ada, dong Pak. di undang-undang ITE itu. Jadi nggak equal banget ya kan? Enggak, jadi bayangannya lagi ngeblokir 5 akun. Udah ada 10 Ini yang ngantri. 10 lagi. Bikin. 10 udah ngetik nih. Yes. Udah typing. Oh, Nah, gitu. lucunya lagi serangan mental itu. Itu berat. paling berat sekali itu gitu. Untungnya saya orangnya bodo amat. Jadi ketika kalau ada orang yang kayak gitu, ya silakan Anda mau seperti apa. Emotional damage. Iya. Halo Sobat Siber, kembali lagi di Siber Tanya, tempat kalian bertanya semua hal terkait dengan dunia siber. Nah, kesempatan hari ini kita sedang kedatangan seorang tamu. Dia adalah idol. Dia kalau setiap anggota Polwan ya, kalau ngobrolin artis itu pasti yang salah satu dimension sering itu adalah nama beliau ini. Siapa lagi kalau bukan Rizky Febian. Kenapa saya sering dimention tuh, Pak? Nggak tahu, pada demen banget saya. Atau Jadi karena pengen ketemu langsung sama polwannya ini. Aduh. boleh, ada nomor telepon nanti Oh, saya. aduh jangan ini nanti saya perang dunia ketiga sama yang di rumah. Enggak bercanda. Oke. Gini, Pak. Nah. Mohon izin saya mau datang ke sini selain silaturahmi juga saya pengen tanya-tanya karena kan kalau Siber itu selain berkompeten di bidang yang lainnya saya tahu juga memang amat sangat apa ya mengoptimalkan segala sesuatu juga di sosial media. Betul. Ya, jadi aku pengen paling bertanya perihal di sosial media. Oke, Kayak oke. perihal banyak kan sekarang sosial media yang entah mungkin sosial medianya tuh mempunyai engagement besar gitu, bisa followers banyak gitu. Yes. Termasuk saya punya pengalaman Instagram saya Kenapa sempat diretas atau ya bahasanya diretas atau dihack atau apa ya? Diretas, dihack sama aja sih. Sama aja ya sebenarnya. Ya sempat Tapi lah. itu beneran. Itu bener. Kena. Itu kena, Kapan? bener. Aku nggak pasti kapannya, tapi beberapa bulan ke belakang lah. Oh, Itu iya? pastinya itu saya masih ingat sehari sebelum saya mau rilis lagu. Wah. Jadi saya bingung. Wah. Sedangkan saya sudah Ada apa ini? saya tidak tahu. Ada apa Saya ini? sudah membuat strategi, planning untuk mempromosikan si karya saya Luar misalkan. biasa. Tapi udah solve ya? Udah bisa balik lagi akunnya? Sudah balik lagi gitu. Cuman yang saya pengen tanyakan tuh itu tuh emang sering Bapak maksudnya menanggapi hal itu kayak gimana? Kayak misalkan banyak banget sekarang kan sosial media yang kadang ada yang nge-scam juga tuh sosial media, kadang ada yang channel YouTube-nya tiba-tiba dijadiin live streaming apa sama orang atau enggak Instagram-nya dihilangin. Banyak sih kalau Iki nanya nih kira-kira seberapa sering sih kasus apa di media sosial Media itu sosial, yang nah. sering kali kita tanganin. Sering banget. Oh iya. Sering banget gitu. Wah, sering banget. Iya. Ah, terus kalau misalkan kayak let's say dari 2017 ya, karena kan Direktorat Siber itu kan start 2000 jadi direktorat kan di 2017 tuh. Dari 2017 ke sekarang 2022 itu kasus tindak pidana siber yang terkait dengan media sosial itu hampir 80%. wow. Yes. Jadi kalau ada 1000 kasus ya, 800-nya diantara itu terkait media sosial. Entah itu ujaran kebencian, entah itu peretasan, illegal access. Itu dari situ. Jadi banyak juga kita sering menerima aduan atau laporan-laporan yang kayak tadi. Akunnya lagi enak dipakai, tahu-tahu logout. Betul. Nah, entah itu medsos, entah itu perpesanan, Ya. itu pernah juga ada. Oh. Gitu. Nah, dan itu semua biasanya itu kalau nggak memang ada nih salah satu
hal yang dari kita kemudian tidak kita optimalkan keamanannya, terus kemudian jadi celah untuk orang lain bisa masuk. Salah satunya mungkin adalah OTP. Iya. OTP itu one time password, gitu yang biasanya masuknya via SMS atau ya, betul. WhatsApp atau call. Nah, ada lagi di verifikasi 2 langkah atau bahasa keren itu 2FA, Iya, two factor authentication. Itu kalau nggak diaktifin, jadi kayak istilahnya ada kunci tapi nggak ada gembok. Nggak demuk. Iya, betul. Jadi kalau kita punya gemboknya itu lebih aman, cenderung lebih aman. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ketahuan nih orangnya Pak, itu tuh ada tindak ini ya Pak? Ya jelas ada dong. Di Undang-Undang ITE itu ada di pasal 30 sampai 34 itu mengatur tentang akses ilegal. Ini nggak apa-apa aku nanya karena kan Nggak masalah. saya dari kampung nih, saya harus tahu. harus belajar nih kayak gini-gini. Harus tahu. Apalagi saya geram gitu loh Pak sama Yes. orang-orang di luar sana yang menggunakan sosial media Kalau boleh seenaknya. tahu gramnya gimana? Geramnya itu asin. Oh, itu garam ya? Itu garam. Enggak, maksud aku tuh geram sama tindakan orang-orang di luar sana yang menggunakan sosial media seenaknya. Contoh kayak terkadang mereka untuk mengamankan dirinya pribadi, mereka menggunakan fake account, terus menyebar kebencian Itu gitu banyak ya. sih. Itu banyak Itu banget. banyak banget. Menyebar kebencian, bahkan bisa sampai hinaan gitu ya, Yes. terus sampai meneror gitu loh. Kita tahu nggak? Setiap tahun itu ada jutaan akun yang dilaporkan, akun medsos yang dilaporkan dan diajukan melalui Kementerian Kominfo untuk diblokir atau disuspend. Tapi tahu nggak kenapa meskipun banyak yang udah diblokir, kok masih ada lagi? Nah, itu Karena di Indonesia atau di tempat kita itu gampang banget bikin akun. Jadi kayak kita mau bikin akun medsos itu kayak cuman 1 menit, tapi effort untuk mengajukan pemblokiran satu akun itu bisa sampai 7 sampai 11 hari. Imagine ya. Jadi nggak equal banget ya kan? Enggak, jadi bayangannya lagi ngeblokir 5 akun. Udah ada 10 yang 10 antri. lagi. Bikin. 10 udah ngetik nih. Yes. Udah typing. Oh, Nah, gitu. lucunya lagi, pernah mainan e-commerce nggak? E-commerce ya. Kan banyak sekarang Iya, e-commerce iya, kan. iya. Nah, itu ada yang jualan 2.500 rupiah satu akun. Hah? Murah banget. Enggak maksudnya jadi Serius? akun itu dijual untuk Dijual. Ada akun email, ada akun medsos baru. enggak Dari yang biru merah sampai yang biru muda. enggak semua. yang jadi bayangan saya kan kalau akun dijual, kalau secara logika kalau barang dijual kan pasti kan dia selain ngasih gambar, Yes. ada ngasih kisi-kisi tuh kualitas segala macam. Ya, ini kalau akun gimana? Apakah misalkan dia misalkan akun hashtag Mamat hashtag misalkan Enggak. digunakan boleh ngomong ke siapa aja atau enggak gitu atau Jadi gimana? kayak udah di hands over aja. Jadi kayak Oh. kredensialnya itu udah langsung di take over, dikasih. Misalkan, oke ini deal saya beli 10 akun. Kan 2.500 kali 10 cuma 25.000 nih. Heeh. Dapat aja 10 akun. Wah. Jadi nggak heran lagi kalau misalkan ada banyak akun-akun bodong yang terus dipakai atau being misuse bahasa keren. Iya, iya. Untuk kayak hate speech, Yes, neror iya, orang, neror. ledek-ledek, bully dan sebagainya. Nah sekarang aku mau nanya ini Oke. karena saya yang tidak tahu menahu nih ya. Kayak misalkan kalau misalkan ada orang di luar sana yang memang mungkin memang punya tujuan utama dari awalnya tuh Pak kayak gue emang mau nyerang nih orang misalkan. Nah kita berhak nggak kalau kita melaporkan ini orang gitu misalkan. Ya, berhak lah. Nah kalau misalkan kondisinya ini orangnya abu-abu nih kita nggak tahu nih orangnya siapa. Nah itu gimana sih Pak proses atau nggak ngawalin biar kita tahu dan pengen ngasih pelajaran tuh gimana? Oke, jadi kalau misalnya ditanya nih, Ya. bagaimana sih proses penyelidikannya Iya. dari akun yang anonimus terus tahu-tahu langsung dapat orangnya kan? Iya. Nah, jadi itu melalui proses panjang sebenarnya. Itu rangkaian proses panjang. Jadi nggak kayak yang ada orang lapor akun anonimus terus saya ngambil dupa saya bakar itu. Nggak kayak begitu. Karena ada banyak orang yang image-nya itu pasti bisa, yang namanya orang cyber itu kalau dikasih apapun jadi itu. Kita nggak sesakti itu. Tapi soalnya saya juga sempat mikirnya kayak gitu. Ih, sakti banget ya kok bisa gini. Ternyata prosesnya panjang ya. Ada prosesnya dari awal itu yang namanya penyelidikan daring ya kan. Dari penyelidikan daring itu ada namanya undercover. Undercover itu dari mulai kita bikin avatar palsu. Jadi ya menyesuaikan sama mereka. Ketika mereka tuh punya image atau background rebel ya kita harus punya warna yang sama gitu. Atau mungkin dia orang yang agamis gitu. Kita harus punya tone yang sama. Gitu. Jadi undercover itu atau avatar ini kita siapkan supaya bisa ngeblend sama dia. Being under radar. Jadi
udah aja ngobrolnya enak. Nah, once udah dapat chemistry udah enak, mulailah nanti kita masukin metode-metode lain supaya kita bisa dapetin informasinya, kemudian tahu identitasnya dan sebagainya. Betul. Bukannya mustahil untuk dilakukan, tetapi ada prosesnya. Wih. Jadi nggak yang langsung lapor hari ini ntar sore jadi. Ya kalau pas nggak ada kendala sih oke-oke aja. Bisa. Cuman once ketika memang dia anonymous, terus memang dia nge-keep banget dan being isolated with the other account, itu ya udah susah buat approachment-nya. Gitu. Ya meskipun ada metode-metode lain ketika urgent ya, itu bisa kita langsung strike and breakthrough. Tapi ya harus melihat dari kapasitas kasus-kasusnya juga. Ya soalnya ini kan biar jadi pelajaran juga dan ini juga pengen aku ngasih tahu ke yang nonton juga nih bahwa melakukan hal seperti itu kan ada tindak pidananya ya, Pak. Kan jangan khawatir, ada konsekuensi hukumnya. Aku pengen tahu gimana itu, Pak. Maksudnya apa aja sih maksudnya kalau buat orang yang kayak gitu tuh? Nah, oke nih. Ini makanya jadi kuliah umum ya. Enggak, karena bener karena bukan apa-apa ya, karena aku tuh salah satu orang yang memang geram juga ketika ada hate speech di luar sana banyak banget, karena mereka itu pasti kan tidak mempunyai pemikiran banyak nih ketika ingin melontarkan apapun itu. Jadi gitu. kalau kita mau ngomong regulasinya itu kita tetap di Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE kita di tahun 2016 itu kan sudah melalui revisi kan. Nah, kalau terkait dengan konten negatif, let's say ini konten negatif ya yang tersebar di media sosial. Itu ada diatur di pasal 27 sampai pasal 29. 27 ayat 1 itu terkait dengan konten yang berkaitan dengan kesusilaan. Oh iya. Topless, bottomless, bottomless itu diaturnya di situ. 27 ayat 1. 27 ayat 2-nya tuh terkait dengan judi online. Gitu. Game-game kan ada tuh yang judi online kan. Di uninstall dulu. Oh, saya untung tidak. Saya tidak. 27 ayat 3 itu mengatur tentang ujaran pencemaran nama baik, ujaran kebencian, defamation, penghinaan. Itu 27 ayat 3. 27 ayat 3. Nah, jadi di pasal 27 ada 4 ayat. Di pasal 27 ayat 4-nya itu adalah pengancaman. Jadi kayak yang suka ngancam-ngancam tuh bisa dipersangkakan. Ada lagi di 28 nih, pasal 28 punya 2 ayat. Yang pertama itu adalah terkait dengan penipuan yang merugikan konsumen. Oke. Yes, jadi kayak ada orang-orang tipu-tipu. Iya. Itu bisa dipersangkakan salah satunya di pasal itu. Belilah barang saya Yahud. Iya, misalkan. Contohnya begitu ya. Ketika dibeli nggak Yahud ternyata. Itu bisa tuh. Itu bisa. Itu nipu secara daring. Ya memang nipu itu. Karena dia mengadvertisingnya secara elektronik juga, digital juga. Gitu. Ternyata tipu banget. Ya. Gitu. Ada lagi di pasal 28 ayat 2 nih. Ini yang paling sering banget ketika deket-deket sama election. Tentang SARA. Iya, betul. Pasal 28 ayat 2. Nah, di pasal 29-nya itu juga ada terkait dengan pengancaman tapi ke pribadi. Person to person. Gitu. Ini juga ada. Kebanyakan sih kasus-kasus kayak yang pengancaman pembunuhan. Ada juga nih salah satunya dari awalnya nih dari pinjol. Dari pinjaman online lagi. Dia mulai ngancem-ngancem. Kalau nggak bayar saya bunuh keluarga kamu. Waduh. Saya sate anak kamu. Nah, itu kan pengancaman ya? Iya. Dikirimkannya secara digital. Iya. Masuklah ranah ITE, unsur terpenuhi, masuklah pasal itu 29. Gitu. Jadi yang suka ngebully-bully, ngancem-ngancem, ya kan ngejelek-jelekin orang yang padahal nggak jelek, itu bisa dipersangkakan. Nah, kan jadi jelas gitu. Maksud aku ini tuh karena menurut aku sayangnya mungkin orang-orang di sana tuh kurang begitu aware sama hal ini gitu. Dan menurut aku sih harapannya ketika aku udah denger kayak gini dan mungkin yang nonton denger juga, harapannya ini bisa menyebar luas biar setidaknya itu memperkecil biar tindakan-tindakan orang-orang di luar sana biar tidak seperti itu. Karena menurut aku jujur bukan mempermasalahkan mereka hate speech atau gimananya, tapi karena mereka tidak merasakan gitu ya gimana ketika yang diserang itu mentalnya kena gitu. Apalagi yang mempunyai, karena serangan mental itu paling berat sekali itu gitu. Untungnya saya orangnya bodoh amat. Jadi ketika kalau ada orang yang kayak gitu, ya silakan Anda mau seperti apa. Emotional damage. Iya.